Bupati depan lagi Bupati. Menemani Pak Desi di depan. Alangkah baiknya kalau kita di luar aja. kita bisa mendengar secara lebih lengkap nanti tentang bagaimana organisasi kita ini, termasuk yang daerah tentunya. Nah, pada pagi hari ini ada tim dari RB, ada Pak Anwar, ada dari Kepala Biro Organisasi Perencanaan Organisasi dan Kerjasama, juga ada Pak Tri, Kabar Hukum, nanti akan menjelaskan tentang peraturan Palalan ini. Marilah kita simak bersama, dan mohon maaf mungkin belum menerima semua ya Pak Guntur peraturan Palalan ini. Pada suatu saatnya nanti coba kita juga akan berikan kepada teman-teman juga, karena ini masih dalam proses, baru pada beberapa pejabat tertentu sudah kita sampaikan, tapi nanti akan kita sampaikan peraturan Palalan ini setelah kita cetak dan sebagainya. Saya kira itu sebagai agenda kita pada pagi hari ini. Ya, mudah-mudahan kita bisa mengikuti bersama, kita bisa menjadi jelas tentang bagaimana struktur organisasi kita yang baru dengan dikeluarkannya peraturan Palalan nomor 14 tahun 2013 ini. Dan secara lengkap teman-teman ini akan menyampaikan aparannya. Mungkin Pak Guntur dulu, terus ada Pak Anwar, silakan diatur sehingga pada waktunya nanti kita semua bisa berdiskusi, dan juga kalau ada hal-hal yang kurang jelas saya kira bisa disampaikan kepada tim. Demikian pengantar dari kami. Selamat mengikuti sosialisasi. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak Sestaman, para deputi, Bapak Ibu sekalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita sekalian. Pertama-tama kami menyampaikan terima kasih dan penghargaan kepada semuanya atas perkenan Bapak Ibu tentang peraturan Palalan nomor 14 tahun 2013 ini. Dalam sosialisasi ini nanti kami akan berbagi, tentu kami sifatnya umum, nanti masa atau selaku tim manajemen perubahan yang selama ini mengawal proses ini, dan nanti secara teknis gambaran tentang struktur kita nanti Mas Tri akan sampaikan kepada kita semua. Bapak Ibu sekalian, saya ingin menjelaskan dari awal bahwa mengapa sosialisasi ini kita perlu lakukan segera. Ibarat LAN selaku sebagai sebuah rumah besar, maka tentu kita semua tanpa terkecuali harus memahami bagaimana perubahan rumah besar kita itu dari yang saat ini dan kemudian ke depan seperti apa. Karena kalau tidak kita pahami semua, maka tentu kemudian bisa masalah ketika kita berinteraksi dengan orang luar atau pihak eksternal, lantas kita tidak memahami esensi perubahan itu, maka tentu saja orang akan bertanya sejauh mana integritas kita, sejauh mana esensi kita sebagai penghuni rumah besar itu kalau kita tidak paham itu. Oleh karena itu sebenarnya kita sangat berharap pada sosialisasi hari ini semua unsur, semua yang keluarga besar LAN di pusat ini hadir bersama untuk kita bisa memahami. Mengapa demikian Bapak Ibu sekalian? Karena secara signifikan Perkara nomor 14 2013 berdasarkan Perpres 57 tahun 2013 ini mengharuskan kita, membawa kita kepada perubahan rumah besar itu secara signifikan. Ya, mengapa demikian? Kalau boleh saya mengatakan,
lahirnya Perkala nomor 14/2013 ini ternyata ada angka-angka ajaib yang ada di sana. Angka-angka ajaib itu yang saya masukkan adalah ketika LAN didirikan pada tahun 1957, itu diatur dengan peraturan pemerintah nomor 30 tahun 1957. Perkara 57/2013 itulah menandai perubahan rumah besar LAN di tahun 2013 ini. Kenapa demikian? Karena peraturan Presiden nomor 57 itu ditandatangani oleh Presiden Republik. Dalam usia yang sudah 56 itu, LAN lahir dengan rumah yang baru. Rumah baru ini tentu di sana ada kamar-kamar baru, ada perabot-perabot baru, ada aksesoris-aksesoris baru, yang semuanya ini wajib hukumnya untuk kita pahami. Oleh karena itu, sosialisasi pada hari ini kita ingin mendapatkan pemahaman yang sama tentang rumah baru kita, agar ketika paham rumah baru kita seperti apa, maka tentu secara bersama-sama kita bisa mengisi rumah baru itu dengan berbagai aktivitas-aktivitas yang kemudian rumah baru itu akan dihargai orang, akan menjadi kebanggaan kita semua dan menjadi dirikan bagi semua pihak untuk mau bertandang ke rumah baru itu, sehingga sosialisasi ini kita lakukan. Oleh karena itu, prinsip-prinsip mengapa perubahan itu dilakukan dan asas-asas apa yang diambil di dalam perubahan itu, mohon izin Kepala Pusat Kajian Kelembagaan nanti menjelaskan kepada kita mengapa seperti itu. Nanti secara teknis Mas Tri akan menggambarkan mengenai secara keseluruhan struktur itu seperti apa rumah baru kita. Saya kira itu dari saya, Bapak Sestama. Dengan hormat selanjutnya mohon perkenan Bapak Dr. Anwar Sanusi selaku di samping selaku kampus kajian kinerja kelembagaan juga dalam kapasitas sebagai Ketua Tim Manajemen Perubahan Reformasi Birokrasi yang juga sekaligus mengawal proses perubahan selama ini. Dengan hormat saya silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera kepada kita sekalian. Yang saya hormati Bapak Sestama, yang saya hormati Bapak dan Ibu Deputi Lembaga Administrasi Negara, yang saya hormati dan saya banggakan para hadirin sekalian. Terima kasih pada Pak Guntur sebagai Kepala Biro POK, sekaligus sebetulnya adalah beliau yang mengawal terkait dengan perkalaan sosialisasi kita hari ini, Perkala nomor 14 tahun 2013 tentang struktur organisasi dan tata kerja LAN. Posisi saya hanya adalah membantu beliau. Jadi dalam hal ini saya coba untuk membantu beliau untuk memaparkan hasil kerja yang ini sudah ditetapkan dalam Perkala nomor 14 tahun 2013. Bapak Ibu sekalian, tadi sebagai sebuah pengantar, memang ini perubahan yang kita lakukan ini, dan kemudian dengan ditetapkan Perkala nomor 14, ini adalah sebagai implikasi dari PP 57 tahun 2013 terkait dengan struktur organisasi lembaga administrasi negara sesuai dengan format baru yang kita usulkan. Jadi memang ada beberapa prakondisi yang memang yang ini melatar belakangi kita untuk melakukan perubahan. Yang pertama adalah di sini memang Presiden meminta Kementerian Pendayaan Aparatur dan Reformasi Birokrasi untuk melakukan satu audit organisasi terhadap kementerian dan lembaga pemerintah non-kementerian. Sudah ditetapkan ada 20 KL yang memang menjadi sasaran target untuk melakukan audit organisasi, dan 4 KL yang sudah dianggap melakukan audit organisasi dan juga melakukan penataan organisasinya. Salah satunya adalah Lembaga Administrasi Negara, yang lain adalah Menpan, RP, terus kemudian ANRI, dan juga BKN. Kemudian yang dalam list berikutnya itu adalah salah satunya adalah Kementerian Dalam Negeri.
Jadi dalam Bapak Ibu sekalian, ini adalah amanat yang sebetulnya sudah ada dalam program reformasi birokrasi, terutama adalah ranah terkait dengan penataan kelembagaan pemerintah dalam rangka kita menginginkan sebuah konstruksi kelembagaan pemerintah yang lebih right sizing, tepat ukuran, right function, dan juga adalah right behavior. Yang kedua, ini dalam hal mungkin kita melihat ke depan bahwa reformasi birokrasi LAN memang kita menginginkan adanya sebuah komitmen untuk membangun kepercayaan dan meyakinkan stakeholder bahwa LAN juga mampu menata dirinya sendiri dan memiliki keunggulan yang khas dan juga bernilai jual tinggi. Jadi dalam hal ini kita sudah melakukan berbagai inovasi, berbagai terobosan, baik yang terkait dengan penataan institusional ataupun mungkin yang implikasinya termasuk adalah penataan SDM yang kita juga sudah mempelopori adanya selektif rekrutmen untuk jabatan baik mulai dari kepala lembaga administrasi negara kemudian diikuti oleh para deputi dan seterusnya. Dan yang ketiga, ini adalah kalau kita lihat memang semangat RUU ASN yang memberi ruang lebih luas pada jabatan fungsional dan perampingan jabatan struktural, khususnya untuk tingkat eselon 3 dan eselon 4. Jadi dalam hal ini kalau nanti Bapak Ibu sekalian kita lihat dan bersama saya rasa sudah kita ketahui semua, kita cukup melakukan perubahan yang sangat fundamental, yang cukup drastis terkait dengan struktur kita. Mulai kita melakukan konsolidasi untuk di tingkat eselon 1, terus kemudian sampai kepada eselon di bawahnya kita lakukan pembenahan yang secara fundamental. Dalam hal ini memang kalau kita lihat, kalau eselon 1 memang nanti ada perubahan dari 7 menjadi 5. Terus kemudian namun untuk eselon 2 dan juga ke bawahnya ada eselon 2 tidak berubah, tapi di eselon 3 dan 4 berubah. Padahal secara fungsional kita mendapatkan satu fungsi tambahan, yaitu adalah fungsi yang terkait dengan pembinaan jabatan analis kebijakan. Sedangkan fungsi-fungsi yang lama kita tidak mengalami satu perubahan. Dan dalam hal ini ada beberapa yang kita lihat bahwa memang dalam mendesain ini pendekatan yang kita gunakan adalah pendekatan yang lebih consolidated, yang tidak terfragmented. Artinya kita melihat misalnya kalau kemarin kalau membangun organisasi, kita akan menggunakan dimensi-dimensi, misalnya dimensi sumber daya aparatur, dimensi kelembagaan, terus kemudian dimensi ketata laksanaan. Kita di sini pendekatannya kita menggunakan pendekatan yang lebih consolidated. Nah, keinginan kita dengan desain struktur yang baru ini, kita LAN betul-betul ingin menjadi sebuah knowledge based institution. Jadi sebuah lembaga yang berbasis knowledge, berbasis pengetahuan yang memiliki karakteristik yang berbeda dengan kementerian yang kulturnya mungkin masih cenderung terlalu birokratis. Jadi dalam hal ini pembenahan secara fundamental kita arahkan adalah bagaimana LAN betul-betul akan menjadi knowledge based institution. Oleh karena itu keinginan kita, mimpi kita, misi kita, LAN akan menjadi tangki pemikir, think tank yang mampu mengkonsolidasikan berbagai macam fungsi yang ada di LAN sehingga kita bisa memberikan satu produk yang betul-betul dibutuhkan oleh masyarakat, dibutuhkan oleh lingkungan pemerintah lainnya. Nah, oleh karena itu fungsi tiap kedeputian memang kita harapkan mampu memperkuat kedeputian lainnya. Ini adalah 3 hal yang kita inginkan yang menjadi basis pijakan kita dalam rangka kita melakukan desain struktur yang baru atau penataan kelembagaan kita yang baru ini. Nah, tadi sudah saya sampaikan ada beberapa tambahan fungsi LAN ya yang memang selain kita masih tetap mempertahankan fungsi yang lama, fungsi kajian masih ada, terus kemudian apalagi fungsi diklat dan fungsi SDA juga masih ada. Selain juga adalah fungsi untuk unit supporting yang sekretariat, kita mengembangkan fungsi baru yaitu yang kita sebut dengan fungsi inovasi. Fungsi inovasi dalam bidang administrasi negara.
Memang selama ini karena ada sesuatu yang katakanlah yang belum berjalan secara optimal terkait bagaimana tindak lanjut kajian-kajian yang kita lakukan. Oleh karena itu dalam hal ini setelah kita melakukan satu diskusi yang sangat mendalam, ada hal lain yang perlu kita kembangkan, namanya adalah fungsi administrasi negara yang kita bagi dalam 3 ranah dan dalam 3 pusat nanti adalah inovasi tata pemerintahan, inovasi pelayanan publik, dan inovasi kelembagaan dan sumber daya aparatur. Ini adalah fungsi tambahan baru dari LAN. Fungsi tambahan yang berikutnya adalah fungsi yang terkait dengan pembinaan jabatan fungsional analis kebijakan. Jadi di sini adalah sesuai dengan Permenpan nomor 5 tahun 2012, LAN mengemban fungsi baru sebagai pembina jabatan fungsional analis kebijakan. Dengan demikian, kita ada fungsi tambahan lagi dibanding dengan fungsi tambahan sebelumnya, yaitu fungsi pembinaan jabatan fungsional widaiswara. Nah, dari sisi komposisi struktur yang organisasi ya, kita coba untuk menggunakan satu pendekatan yang memang selama ini kita gunakan, yaitu ada pendekatan yang sifatnya di situ adalah technostructure, middle line, terus kemudian operating core, dan juga adalah supporting. Di sini kita lihat komposisi yang baru, ini adalah Bapak Kepala, terus kemudian didukung sebelumnya, ya. Yang ini adalah sekretaris utama tetap, terus kemudian ada deputi kajian yang sebelumnya ada di 3 tempat kita gabungkan menjadi satu kedeputian kajian kebijakan. Jadi policy studies. Terus kemudian yang kedua adalah deputi bidang diklat aparatur. Terus kemudian yang terakhir adalah deputi bidang inovasi administrasi negara. Ini adalah level yang di tingkat eselon 1. Kemudian kita didukung oleh inspektorat. Yang inspektorat ini kalau kita masih dalam kategori belum menjadi inspektorat utama. Beberapa LPNK sudah menjadi inspektorat utama, misalnya BMKG, Bappenas, inspektorat, kondisi inspektorat yang ada sekarang masih dirasa cukup. Terus kemudian yang terakhir 2A1 yang ada di Bandung, terus kemudian PKP 2A yang ada di Aceh. Sesuatu yang membedakan, kalau yang kemarin level 1, ada level 2, ada level 3. Level 2 itu adalah ada yang ada di mana, level 3 itu adalah di kalau yang sekarang itu hampir sama, kecuali hanya yang ada di PKP 2A 1, yaitu yang di Bandung. Karena memang di situ ada fungsi baru, yaitu fungsi bidang komunitas aparatur. Sebetulnya awalnya kita mau pertimbangkan itu akan menjadi UPT. UPT salah satu deputi atau UPT sestama, UPT LAN. Namun demikian dengan pertimbangan-pertimbangan teknis dan lain sebagainya, untuk sementara ini masih menjadi bagian dari struktur. Sedangkan yang lain, kita dalam rangka tadi rasionalisasi organisasi, kita hanya ada 2 bidang, selain yaitu bidang pertama ada kajian kebijakan dan inovasi. Terus kemudian yang kedua adalah yang terkait dengan bidang pendidikan dan pelatihan aparatur. Sedangkan kalau dari sisi supporting, yaitu bagian administrasi, tidak hampir sama. Jadi mereka adalah karena dia supporting unit, maka dia akan ada di situ fungsi perencanaan keuangan. Terus kemudian yang terakhir adalah fungsi yang mengelola bagian umum dan sumber daya manusia. Ini adalah yang terkait dengan PKP 2A. Nah, terus kemudian Bapak sekalian, sebelum nanti Pak Tris ada beberapa hal-hal yang secara rinci yang terkait, sebetulnya ada usulan kita yang terkait adalah terkait dengan perpustakaan. Awalnya kita ingin perpustakaan ini adalah menjadi UPT, ya, UPT di Sestama. Namun demikian, karena memang selama ini kita mengacu ketika kita pembahasan unit pelaksana teknis,
ini memang harus terkait dengan core kompetensi dari institusi. Akhirnya kita kembalikan lagi, itu adalah masih menjadi salah satu bidang yang ada di Pusdiklat Kepemimpinan dan Aparatur Nasional. Terus kemudian yang kedua, yaitu yang terkait dengan STIA, Sekolah Tinggi Ilmu Administrasi Negara, memang dengan visi STIA yang baru, visi STIA yang ingin kita menjadi STIA yang akan mengembangkan peningkatan kompetensi untuk jabatan fungsional terpilih atau strategis. Maka ini kita berpikir kira-kira bangunan konstruksi kelembagaan apa yang sangat tepat bagi STIA. Oleh karena itu, Bapak Ibu sekalian, memang kita baru merampungkan adalah terkait dengan perkalaan ini adalah struktur organisasi di tingkat lembaga administrasi negara. Nah, memang nanti ketika akan membangun tentang masalah struktur STIA, ada beberapa pemikiran yang berkembang, misalnya adalah kita nanti perpustakaan akan kita integrasikan menjadi UPT yang ada di STIA. Nah, inilah beberapa poin-poin penting yang terkait dengan sosialisasi perkalaan nomor 14 tahun 2013. Memang Bapak Ibu sekalian, ini kita dalam hal ini memang masih pertanyaan kapan akan diberlakukan. Ini memang kita akan menunggu terutama dalam Kepres tentang untuk yang jabatan di tingkat eselon 1. Setelah itu akan segera kita secara efektif kita laksanakan organisasi ini, perkalaan ini secara utuh. Memang ada kendala, kita memiliki limitasi waktu yang sangat sempit. Kita 2014 tinggal 1 bulan lagi, 2 bulan lagi. Maka kita akan harus melakukan penyesuaian terutama adalah bagaimana kita mensinkronkan antara struktur, program, dan juga sumber daya manusianya. Untuk itu, dalam hal ini memang inilah bagian penting kenapa kita harus melakukan sosialisasi pada hari ini. Demikian Pak Guntur, apa yang bisa saya sampaikan terkait dengan poin-poin besar untuk sosialisasi, mungkin secara detail tentang perubahan-perubahan apa yang terjadi di masing-masing struktur tadi sudah disampaikan oleh Pak Guntur sebagai ketua tim untuk penataan ini. Waktu dan tempat kami kembalikan lagi. Terima kasih dan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Anwar. Selanjutnya mari kita lihat gambaran secara detail mengenai perubahan struktur organisasi kita. Saya persilakan Mas Tri menyampaikan. Ya, terima kasih Pak Guntur. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan salam sejahtera untuk kita semua. Melanjutkan yang disampaikan Pak Anwar, mungkin saya akan sambung berkaitan dengan perubahan dengan masalah eselonisasi. Ya, tadi kan disampaikan Bapak Ibu sekalian, rumah baru kita dari lebih sempit atau lebih beberapa ada ya. Dari jumlah eselonisasi barangkali memang ada perubahan yang cukup ini. Untuk eselon 1-nya dari struktur yang lama ada 7. Eselon 2-nya 19. Eselon 3 itu ada 46 dan eselon 4 ada 50. Struktur yang baru dengan perkalaan 14 ini, 2013. Eselon 1-nya ada 5. Eselon 2-nya itu tetap tentu saja ini, tapi juga ada tambahan-tambahan tadi tugas-tugas baru di lingkungan Tuhan berkaitan dengan masalah inovasi maupun pembinaan jabatan fungsional analis kebijakan. Untuk eselon 3-nya tambah 1